Bagaimana orang tidak merasa dahsyat Ramadan? Kalau orang ada dalam hatinya seperti biji sawi saya dari keimanan, harusnya dia bisa merasakan ini, ya. Bahwasanya akan tiba berapa hari lagi bulan semua dosanya akan dibersihkan. Yang penting syaratnya dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan pada kesempatan ini karena memang menjelang bulan Ramadan, insyaallah kurang lebih sepekan ya, kita berharap atau kurang dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih Ramadan ini baik dengan umur, kesehatan, kekuatan, keimanan, serta peluang-peluang untuk meraih amal-amal saleh, serta juga menambah keimanan, dan juga dijauhkan dari segala jenis dosa-dosa dan pelanggaran tentunya. Allahumma amin. Pada kesempatan ini ada sebuah tulisan kami, ya, dan sudah terbit dalam bentuk buku, judulnya Dahsyatnya Ramadan. Dan memang buku ini saya rekomendasikan untuk teman-teman miliki, bukan karena tulisan saya gitu. Di sini kami bagi dua buku ini, ada tulisan kami tentang dahsyatnya Ramadan dan ada kurang lebih setengah atau sepertiga yang terakhir itu ada tambahan tulisan dari Syekh Utsaimin rahimahullah berhubungan dengan masalah hukum-hukum puasa. Teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memilih dan memilah ya, dari kalangan nabi-nabi. Ada ulul azm, atau dari kalangan manusia, Allah SWT pilih dulu para nabi-nabi. Kemudian dari para nabi-nabi ini dipilih lagi ada ulul azm, atau nabi-nabi pilihan, pemimpin mereka. Ada 5 itu. Ya. Dari sekian banyak nabi. Lebih dari 120 ribu nabi, diantaranya 313 rasul, yang wajib anda imani sebagai seorang muslim dan tahu kisahnya, tahu namanya adalah 25 nabi dan rasul. Nah di sini mengerucut lagi ada 5 ulul azm. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. 5 Nabi ini. Dan mengerucut lagi, dari 5 ini Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin anak Adam. Ya, dan penutup para Nabi dan Rasul. Dan itu kuasa Allah untuk memilih dan memilah siapa yang Allah ya pilih secara khusus. Demikian pula kita tahu dari kalangan para malaikat. Ya, anda biasa tidak asing mendengar pemimpin malaikat yaitu Jibril alaihissalam, ada Mikail wakilnya, ada Israfil ya. Jadi para malaikat-malaikat ini punya kedudukan-kedudukan juga. Ada pemikul arsy-Nya Allah ya, mereka punya kedudukan dan ini Allah pilih di antara sekian miliar jumlah malaikat yang sudah Allah ciptakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memilih di antara bulan-bulan ya, bulan yang paling mulia dari 12 bulan, dari Muharram, Safar, atau dari Muharram sampai bulan Zulhijjah ya. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. 12 ini Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Ya, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memilih hari Jumat adalah hari yang paling mulia dibandingkan hari-hari sepanjang pekan kita. Maka ini pilihan secara khusus. Oleh karena itu teman-teman sekalian, menyambut Ramadan dalam beberapa hari lagi kita akan raih ini insyaAllah, dan kita akan sambut ya. Kita harus berikan kedudukan khusus, spesial. Ini tamu yang sangat mahal. Karena di bulan ini memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Pada kesempatan ini kita akan sebutkan tidak kurang dari 15 hal yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan itu. Tapi yang penting teman-teman sekalian harus kita ketahui, para salafus salih ya, 6 bulan sebelum Ramadan mereka terus berdoa agar Allah sampaikan mereka ke Ramadan itu. Dan 6 bulan setelah Idul Fitri mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka selama Ramadan. Coba anda bayangkan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sibuk berdoa agar Allah sampaikan mereka ke Ramadan itu. Ya. Dan setelah Idul Fitri, mereka berdoa 6 bulan lagi ke depan, itu agar Allah terima amal-amal mereka selama Ramadan. Saking istimewanya Ramadan ini. Dan bagaimana para orang soleh selalu merindukan Ramadan itu. Ingat teman-teman sekalian,
syaitan akan terus berusaha melahirkan persepsi-persepsi negatif berhubungan dengan Ramadan. Selalu melahirkan itu. Supaya kita lesu, malas menerima Ramadan atau menyambut Ramadan. Karena ini adalah hal yang luar biasa dan nanti dia akan dibelenggu di Ramadan. Sehingga dia sebelum dibelenggu, dia akan berusaha untuk melemahkan kita. Sehingga banyak orang berpikir negatif. Oh, 1 bulan penuh berpuasa. Ya. Begitu sulitnya dalam pandangan dia, dalam bisikan syaitan kepada dia. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian tidak ada orang yang meninggal karena puasa. Saya ulangi, tidak ada orang meninggal karena puasa. Kecuali ajalnya datang, gitu kan. Selama ini kita sudah bertahun-tahun lalu Ramadan, tidak benar bisikan syaitan itu. Malah kita sehat, malah ada orang subhanallah timbangan badannya bertambah di Ramadan. Walaupun ini negatif ya, tapi ada orang seperti itu. Bahagia aja, gitu kan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 1 minggu, apalagi sudah menjelang Idul Fitri, mereka sangat bahagia, mereka gembira. Bahkan ada banyak Masya Allah keluarga-keluarga yang sukses, yang berhasil, anak-anak mereka pun ikut berpuasa bersama mereka, ikut bergembira bersama mereka. Ya. Hidup Ramadan itu dengan membaca Al-Quran, dengan sholat tarawihnya, dengan berbuka puasa bersama, dengan berbagi, dan seterusnya. Persepsi-persepsi negatif ini harus segera ditepis, ya. Puasa itu, teman-teman sekalian, adalah kesehatan. Puasa adalah kesehatan. Puasa itu sama dengan sehat. Itu intinya. Ya. Jadi jangan anggap, oh dengan saya tidak makan, tidak minum, di waktu-waktu tertentu. Bukan 24 jam, hanya dari habis azan subuh sampai maghrib saja. Setelahnya Anda bisa makan dan minum yang halal, sesuai dengan kebutuhan. Gitu kan. Ini adalah kesehatan. Bisa 14 jam. Ya, kita berpuasa. Dan ini satu hal yang luar biasa berhubungan dengan kesehatan. Kalau Anda ikutin penjelasan para pakar medis, maka Anda akan terkagum-kagum melihat bagaimana sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta sudah mengaturkan buat kita itu. Dan kalau badan kita ini robot teman-teman sekalian sudah rusak karena selama 11, dalam 1 tahun, 11 bulan kita makan, minum, pedas, asin, asam, panas, dingin, segala macam. Dan butuh istirahat, butuh servis. Ramadan adalah servisnya, gitu kan. Dalam 1 tahun itu. Makanya Anda rasa nggak pada saat tiba Idul Fitri di tahun-tahun yang sebelumnya. Begitu tiba Idul Fitri, kita silaturahim dengan keluarga. Baru makan 1 mangkok, ya. Mungkin lontong dengan sedikit, ya. Kuah kari. Sudah cukup, ya. Membuat kita kenyang. Kenapa? Karena usus kita sudah mulai kembali normal. Sudah diservis. Ibarat kalau mobil itu teman-teman sekalian, ya. Dia sudah diservis, gasnya cuma diinjak sedikit saja sudah sangat luar biasa nyamannya dan tidak ribut, tidak bising ya. Maka seperti itu kurang lebih rasionalnya. Nah, Ramadan ini teman-teman sekalian yang akan kita sambut nanti punya keistimewaan. Punya keistimewaan yang luar biasa. Oleh karena itu kita berikan judulnya dahsyatnya Ramadan. Karena memang sangat dahsyat sekali bagi orang yang memahaminya. Ramadan ini teman-teman sekalian yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan yaitu bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran yang merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka. Membacanya setiap hurufnya akan mendapatkan 10 pahala. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, taraktum fikum amran ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati. Aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh pada keduanya kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Jadi jelas dia adalah pedoman umat Islam. Demikian pula ya, di dalam hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW ingatkan tentang keutamaan Al-Quran. Kalau dibaca akan mendapatkan 10 pahala. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran karena setiap bacaan hurufnya akan diberikan 1 pahala. Yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Dan aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, ya, alif, lam, mim 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ya. Berarti alif, lam, mim awal surah Al-Baqarah artinya dapat 10 atau dapat 30 pahala. Anda bayangkan Anda baca Al-Fatihah saja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal, 5 huruf, 50 pahala.
Alhamdulillah, tasydid itu yang di atas, ya. Anda tahu huruf tanda tasydid itu menandakan 2 huruf. Berarti asalnya lillah itu lamnya 3 hanya 1. Berarti 4 huruf. 40. Tambah tadi alhamdu 50. Berarti sudah 90. Rabbi sama. Akar katanya robabah. 2 baknya tapi digabung jadi rob. Ya. Rabbi jadi ditasydidkan. Nah ini 3 huruf. Berarti 90 tambah 30 sudah 120. Alamin, alif, lam, ain, alif, ini 4 huruf. Lam, mim, ya, nun, ini 4 huruf. Jadi 80. Berarti alhamdulillah rabbil alamin, 200 pahala Anda dapatkan. Bagaimana kalau Anda membaca, apalagi di Ramadan kita dianjurkan untuk mengkhatam Al-Quran. Maka ini punya keutamaan yang luar biasa. Nah Ramadan ini bulan turunnya pedoman utama umat Islam dalam kehidupan mereka ini. Dan tidak ada satu kaum, satu komunitas Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka, kecuali hidup mereka akan bahagia. Tidak ada sesuatu yang dinisbatkan pada Al-Quran, kecuali pasti akan mulia. Para penghafal Al-Quran. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang mulia. Ya, dengan diturunkan Al-Quran pada beliau. Al-Quran ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, terjaga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai pedoman umat Islam sehingga membacanya dapat pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang antara hak dan batil. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW selalu menjadikan Ramadan momentum untuk belajar Al-Quran dari Jibril alaihissalam. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat, karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala. Artinya, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, suka sekali memberi. Dan ini sifat orang beriman. Dan terutama di bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya pada malam atau pada setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan daripada angin yang berhembus. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan Ramadan karena dia bulan turunnya Al-Quran, jadi dijadikan juga bulan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran memiliki 4 hak paling tidak dari kita teman-teman sekalian, dan ini momentum Ramadan, kesempatan Anda meraih ini. Yang pertama membacanya. Anda mengerti atau tidak mengerti, baca saja dan berurut. Dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya. Terus ya, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus Al-A'raf ya, sampai An-Nas, surah 114. Dari surah nomor 1 sampai surah 114. Maka ini Anda dianjurkan membaca, mengkhatam, mengulangi lagi, mengkhatam, mengulangi lagi. Dan ini cara yang paling efektif untuk mendapatkan pahala yang sangat besar, karena setiap hurufnya 10 pahala. Dan ya, ini cara nanti akan memudahkan Anda untuk menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran, bahkan bisa seluruhnya. Karena kalau buku ini misalnya Anda sudah baca sekali saja, ya pada saat Anda baca sekali saja, saya yakin Anda kalau saya tanya, mungkin anggaplah 30% berbekas. Anda sudah mengatakan, oh ya saya sudah ingat, oh ya ada di poin ini, oh ya ada di halaman ini. Kalau Anda membacanya 2 kali mengkhatam buku ini, sampai selesai, maka mungkin Anda menghafal halaman-halamannya. Kalau 3 kali Anda mengkhatamnya, 4 kali Anda mengkhatamnya, 10 kali Anda mengkhatamnya, mungkin Anda bisa menyampaikan isinya buku ini tanpa harus melihatnya lagi. Ya. Maka ini fungsi yang luar biasa. Kata Nabi SAW tentang keutamaan dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran itu, karena dia akan datang hari kiamat menjadi penolong ya, atau pemberi syafaat bagi pembacanya. Dan Nabi SAW memuji orang-orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari, Al-mu'minu alladhi yaqra'ul Quran wa ya'malu bihi kal utrujjah. Orang mukmin, permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya adalah seperti buah utrujjah.
Ya, kalau Anda ketik di Google buah utrujah, ya, jangan lupa sebentar habis ini Anda ketik, Anda akan lihat seperti buah pir. Ya, tapi memang agak besar sedikit, saya belum temukan di Indonesia ya. Saya coba pernah keliling cari, belum saya temukan. Mungkin sebatas kemampuan saya gitu. Tapi buah ini memang sangat manis, bentuknya juga menarik, gitu, tapi mirip pir kurang lebih. Ya. Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti itu. Bentuknya bagus, warnanya bagus, rasanya manis. Itu perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran. Kemudian kata Nabi SAW, ta'muhu tayyibun wa rihuhu tayyib. Rasanya manis, bagus, enak, dan baunya juga manis. Jadi baunya sedap. Ya. Kalau pir secara umum mungkin dicium tidak keluar baunya ya. Tapi utrujah ini beda. Dia dari jauh sudah dicium, mirip kalau durian misalnya, bukan seperti bau durian ya, tapi durian itu kan dari jauh sudah bisa dicium baunya. Nah, utrujah ini bisa mengeluarkan bau yang wangi selain rasanya yang manis. Lalu kata Nabi SAW, wal mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kat-tamra ta'muha tayyibun wa la riha laha. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, tapi dia mengamalkan isinya, dia sholat, dia zakat segala macam, gitu kan. Perumpamannya seperti kurma. Kurma itu tidak rasanya manis, tapi tidak ada baunya. Kita cium pun kurma, biarpun dekat hidung kita, kita tidak akan menemukan baunya. Tapi kalau dimakan manis. Nah itu perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Quran, tapi dia mengamalkan isinya. Cuma kalau orang yang mengamalkan, ada bau wanginya dan manis rasanya. Bahkan lebih jauh daripada itu, dalam sebuah hadis yang lain riwayat Muslim, itu saya jelaskan ada di halaman 6 ya. Bagaimana hadis ini mulia, kata Nabi SAW, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang lancar dalam membaca Al-Quran dan suka membacanya, maka mereka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Allah samakan derajatnya dengan para malaikat. Walladhi yakra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Dan siapapun yang membaca Al-Quran, sementara dia terbata-bata dalam membacanya dan sulit atasnya bacaan tersebut, tapi tetap membaca, maka dia akan diberikan 2 pahala. Artinya kalau per hurufnya bisa 10, bisa 20 dia dapatkan, karena tetap dia mau baca. Tapi kalau Anda mahir, Anda kuasai penyebutan atau makharijul huruf ya, makharijul hurufnya bagus, penyebutan huruf-hurufnya bagus, bisa membedakan mana tha, mana sin, mana shin, mana sad, mana dha, ya. Mana zal, mana zai, ini dibedakan semua. Mana sad, jangan dipukul rata, semua ini beda-beda. Kalau Anda tahu makharijul huruf, Anda bisa bedakan mana alif, mana ain, ya. Anda bisa bedakan mana kaf, mana qaf, ya. Ini semua Anda bisa bedakan dengan benar. Kemudian juga Anda bisa mempelajari tajwidnya, Anda tahu mana idgham, mana ikhfa, ya. Dan Anda coba terapkan dalam kehidupan, maka Anda seperti atau bersama dengan para malaikat. Ini saking pentingnya mempelajari Quran, dan Ramadan momentum yang sangat tepat. Banyak sekali Masya Allah saudara-saudara kita para pengajar-pengajar Al-Quran. Malah mereka jadikan juga momentum Ramadan untuk mengajar dan sekaligus untuk menambah sumber kehidupan mereka. Anda bisa panggil mereka ke rumah. Kemudian yang kedua teman-teman, selain membaca, mentadabburi. Nah kalau tadabbur ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Muhammad surah nomor 47 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka menghayati, mentadabburi, coba merenungi makna-makna ayat-ayat Al-Quran, atau hati mereka sudah terkunci? Nah, di sini agak berbeda sedikit dengan masalah membaca. Kalau membaca, Anda kan berurut dari Al-Fatihah sampai An-Nas tadi saya katakan. Kalau tadabbur tidak harus. Anda bisa pilih surah-surah yang paling menarik buat Anda dari 114 surah itu. Lalu Anda pilih, misal contoh, surah-surah nama hewan. Ada surah Al-Baqarah, ada surah An-Nahl. Ya, Al-Baqarah sapi betina, An-Nahl adalah lebah, ya. Ada An-Naml, semut, ada Al-Fil, gajah misalnya. Anda coba mau tahu isinya apa sih surah ini? Kenapa Allah namakan dengan nama-nama hewan ini? Ini Anda bisa pelajari, gitu kan? Anda tadabburi. Kemudian Anda misalnya wanita mau pelajari tentang perempuan, ada surah An-Nisa, ada surah Maryam. Mungkin nama nabi-nabi ada surah ya Hud, ada surah Yusuf, ada surah Ibrahim, ya. Kemudian ada surah Yunus, ada Muhammad alaihi wassalam, dan ada gabungan surah Al-Anbiya namanya, surah para nabi-nabi. Ini contohnya, ya. Anda mau belajar tentang hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah, ada surah Al-Zalzalah, banyak surah-surah dalam Al-Quran. Anda mulai dengan 10 ayat tadabburi per surah ini.
Ya, Anda pelajari, Anda baca terjemahannya, Anda baca perkataan atau penjelasan ulama tafsir tentang ayat-ayat tersebut, 10 ayat per hari. Al-Quran itu 6.000 ayat sekian. Kalau Anda baca 10 ayat per hari, berarti 1 bulan Ramadan misalnya, Anda punya 300 ayat sudah Anda tadabburi. Ya. 1 tahun, 12 bulan Anda punya 3.600 ayat sudah Anda tadabburi. Kurang dari 2 tahun Anda sudah selesai mentadabburi semua Al-Quran. Anda bisa ulangi lagi di tahun yang ketiganya misalnya. Nah ini contoh saya. Tapi tadabbur bagian daripada hal yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, menghafalnya. Nah metode menghafal mirip dengan tadabbur tadi. Anda tidak harus berurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Tapi Anda bisa pilih surah yang paling Anda sukai. Lalu kemudian mulai Anda menghafal. Dan sama juga metodenya. Anda bisa gunakan per 10 ayat. Ya, per 10 ayat. Dan ini punya kedudukan tersendiri bagi orang yang menghafal ya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW. Ada saya angkat situ hadis riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW. Yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamati fayaqulu ya Rabbi. حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة. Artinya Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan dia berkata, ya Allah berikanlah dia perhiasan. Ini bagi para penghafalnya. Berikan dia perhiasan. Lalu Allah SWT berikan seorang hafid Al-Quran mahkota kemuliaan. Yang disaksikan oleh orang-orang. Al-Quran meminta lagi, ya Allah tambahkan untuknya. Lalu dia diberikan pakaian perhiasan kemuliaan. Sudah mahkota, sekarang pakaian lagi. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Allah ridhoi dia. Maka Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafid Al-Quran, bacalah dan naiklah. Akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Jadi ditambah lagi, orang semua sudah mentok di pahalanya yang sudah dia pernah kerjakan, tapi khusus para penghafal Al-Quran tidak. Di hari kiamat ini satu-satunya keadaan orang bisa menambahkan amal soleh buat dirinya sendiri. Pada hari kiamat sudah tidak bisa lagi sebenarnya orang nambah pahala. Kita tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi yang lainnya. Tapi khusus untuk membaca penghafal Al-Quran, Allah berikan kemuliaan mereka. Dengan cara mereka mengulangi hafalan mereka, Allah mudahkan. Nah setiap ayat dikasih satu pahala. Ada berapa ya? Banyak ayat yang dia bisa dapatkan, ribuan, jutaan pahala yang dia bisa dapatkan tambahan. Ini kemuliaan tentunya. Ditambah juga derajat-derajat yang sangat tinggi yang didapatkan di surga. Semoga kita termasuk insya Allah di antaranya. Dan jangan selalu tanamkan persepsi negatif ya. Mengatakan bahwasanya oh susah karena 30 juz Al-Quran. Mulai saja dulu. Mulai saja dulu. Kalau ruangan Anda berserakan, jangan Anda langsung mengatakan oh ini kotor sekali. Enggak, mulai saja dulu. Yang terdekat. Saya selalu begitu, kalau ada pekerjaan menumpuk, saya mulai saja dulu. Semampu saya mulai saja dulu, insya Allah sudah dengan sendirinya bisa. Gitu kan. Pelan-pelan nanti selesai juga gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mengamalkan isinya. Dan ini ya poin yang tidak kalah penting harus kita mengamalkan isi Al-Quran. Ini perintah bagian daripada agama kita. Ya, mengamalkan isinya. Dan ini harus menjadi landasan dasar setiap muslim. Jadi apapun yang dia mau kerjakan ya. Apa yang dia mau kerjakan, apa yang dia mau makan, dia mau minum, dia mau berinteraksi apapun, harus tanya Al-Quran halalkan atau tidak. Al-Quran anjurkan atau tidak. Kemudian yang kedua, teman-teman, selain bulan turunnya Al-Quran, dahsyatnya Ramadan ini adalah bulan amal terbaik, yaitu puasa. Jadi selain Ramadan, ada puasa-puasa, tapi sifatnya sunnah kan, Anda punya pilihan. Tapi puasa yang wajib hanya ada di Ramadan. Seluruh umat Islam disuruh puasa. Mungkin Anda bilang kan ada juga puasa nazar Ustaz. Puasa nazar kan itu relatif, per individual gitu ya. Kalau Anda bilang misalnya kalau ya Allah kalau engkau sembuhkan penyakitku akan puasa 3 hari. Ini namanya puasa nazar. Kalau sembuh penyakitnya anjurannya Anda berpuasa. Tapi kalau Ramadan tidak ada urusannya sama nazar. Pokoknya semua yang sudah balik dari suku manapun dari seluruh muka bumi wajib puasa. Dan puasa ini adalah amal yang paling besar pahalanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu ashru amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah Azza wa Jal, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi, yadha'u syahwatahu wa ta'amu min ajli. Setiap amal anak keturunan Adam dilipat gandakan dengan 10 ya. Dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Setiap amal ibadahnya dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan Allah
yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, kecuali puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, milikku. Kata Allah, dan aku sendiri akan membalasnya. Artinya mengalahkan semua pahala ibadah yang lain. Karena semua pahala di sini sudah dijelaskan di awal, sudah ditentukan kadar pahalanya. Allah akan berikan mereka. Tapi puasa itu Allah akan balas langsung. Ini luar biasa, berarti punya kedudukan tersendiri puasa ini. Ya. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku, kata Allah. Dalam riwayat lain, makanan, minuman dan syahwatnya ditinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibnu Abi Daqiq al-Id berkata, mengomentari hadis ini yang tadi baru kita bacakan, beliau mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan ganjaran atas ibadah puasa dengan balasan yang sangat banyak, tanpa menentukan kadar kelipatannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, yang disempurnakan pahalanya tanpa batas lagi. Dan pendapat mayoritas ulama tafsir mengatakan ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, sebagaimana kita tahu, kita kan mungkin pagi biasa sarapan, sekarang tidak sarapan lagi. Mungkin lapar, mungkin haus. Biasa makan siang juga sama. Ya. Kita harus tahan diri dari makanan dan minuman. Begitu juga dengan syahwat. Bahkan pada hal-hal yang halal pun, seperti hubungan suami istri, nggak boleh di siang hari Ramadan. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bulan pengampunan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, ya, riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah dan juga mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosanya yang lalu. Bagaimana orang tidak merasa dahsyat Ramadan? Kalau orang ada dalam hatinya seperti biji sawi saya dari keimanan, harusnya dia bisa merasakan ini, ya. Bahwasanya akan tiba berapa hari lagi bulan semua dosanya akan dibersihkan. Yang penting syaratnya dua. Melakukan puasa Ramadan karena keimanan. Maksudnya karena perintah Allah. Bukan karena nggak enak sama orang tua, sama mertua, sama pasangan hidup, sama lingkungan, sama atasan. Memang karena Allah. Yang kedua, mengharapkan pahalanya. Artinya di sini ikhlas. Ya. Orang ikhlas itu selalu hanya mengejar balasan dari Allah SWT. Bukan pujian orang. Dan cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah hadis riwayat tentang masalah Ramadan membersihkan dosa. Di antaranya juga adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, as-salatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Artinya, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya, merupakan pembersihan dosa antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Yang keempat, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat. Maksudnya keberkahan, rasanya semuanya cukup. Ternyata, oh kita makan sedikit saja, minum sedikit saja sudah cukup. Istirahat sedikit saja sudah cukup. Ya. Dan rasanya penuh keberkahan. Rasanya kalau kita ibadah itu rasanya nikmat. Ya. Asal orang itu ikhlas karena Allah. Ada orang sampai tidak pernah berhenti baca Quran, tidak mau berhenti berzikir, sibuk dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, sibuk bagaimana mengurus, membuka puasakan orang, bagaimana melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Arnaut, ya, dalam buku beliau Takhrijul Musnad, ya, di nomor 8991. Kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadhan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, fihi yuftahu abwabul jannati, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa taghullu fihi syayatin, fihi lailatun khairu min alfi syahr, faman haruma khairaha faqad harum, atau faqad hurim." Artinya, Nabi SAW kalau tiba Ramadan beliau mengatakan, telah datang kepada kalian, Nabi iklankan, kayak kami sekarang menyampaikan ini. Kami penyambung lidah Nabi SAW. Wahai muslimin, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Baik, ada apa Ustaz di bulan Ramadan? Ini kata Nabi SAW, ya. Bulan apa? Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan.
Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terharamkan. Artinya bulan ini luar biasa. Kalau mau tiba Ramadan, Nabi selalu motivasi para sahabat, ingat Ramadan tiba gitu. Ya. Pada bulan ini satu-satunya bulan di mana kalian diwajibkan puasa. Dan kalian pasti akan mampu bisa melaluinya, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan ini standarisasi yang luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Kalau ada orang mengikuti lembaga pelatihan, training, peningkatan skill misalnya. Hanya untuk meningkatkan satu skill spiritual, anggaplah misalnya jujur, amanah, tanggung jawab. Kadang-kadang bayar mahal gitu kan untuk pelatihan tersebut. Dan lihat trainernya bagus. Ya. Para staffnya bagus, orang-orang yang mahir. Peralatannya canggih. Diharapkan kita sebagai output pelatihan tersebut juga bagus gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Bahkan sering bayar mahal. Subhanallah. Ramadan ini teman-teman sadar atau tidak kita sadari adalah bulan training terbesar dalam kehidupan manusia ini. Trainernya Allah Azza wa Jalla langsung sampai cipta Allah. Staffnya para malaikat. Dan tidak ada peserta training gratis lagi. Terbanyak pesertanya dan paling sukses seperti Ramadan. Anda ke Amerika, Anda ke Australia, Anda ke Afrika, Anda ke Asia, semuanya muslim lagi puasa. Kecuali yang fasik di antara mereka. Ya, atau punya udur. Tapi kalau enggak, umumnya semua berpuasa. Dan sama programnya. Mereka puasa menahan diri dari hal-hal yang haram. Ya. Yang kelima, bulan terbukanya semua pintu surga dan ditutup semua pintu neraka. Ya. Jadi ke-8 pintu surga semua dibuka. Jaraknya antara satu daun ke daun yang lain 40 tahun. Dan ini menunjukkan keagungan luar biasa. Ulama hadis menjelaskan ada dua kemungkinan dari makna terbukanya pintu-pintu surga. Yang tadi dijelaskan dalam hadis yang sudah kita sebutkan di poin nomor 4 ya. Ini sudah keutamaan yang kelima. Mereka mengatakan kemungkinan besar terbuka apa adanya, pintu surga dibuka. Kemudian yang kedua adalah bermakna kiasan, yang artinya bulan Ramadan dan dibuka peluang seluas-luasnya untuk masuk ke dalam surga dengan beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Jadi wahai muslimin, mau terdaftar ya ke surga, Ramadan saatnya. Dibuka pintu surga, dibuka pendaftaran. Selain Ramadan bisa nggak Ustaz? Bisa, tapi Ramadan terbuka secara khusus. Anda kalau lewat di satu perusahaan itu pasang spanduk besar-besar, atau mungkin kalau kita sekarang sudah menggunakan media medsos ya, maka ditulislah pembukaan lamaran kerja di situ. Kan beda antara orang yang daftar dengan orang yang tidak daftar. Kalau Anda cuma lewat Anda mengatakan saya mau kerja situ, tapi tidak pernah Anda melamar, maka percuma saja gitu kan. Nah ini poin yang mesti Anda sadari. Ramadan lagi dibuka kesempatan untuk itu. Yang keenam, ya, bulan dibelenggunya syaitan-syaitan. Ya. Maaf, yang kelima itu dibukanya pintu surga dan ditutup pintu neraka. Gabungan ini ya. Kalau tadi pintu surga dibuka pendaftarannya dan pintu neraka juga ditutup bagi orang-orang yang melakukan dosa. Kesempatan Anda meninggalkan itu, ya. Demikian pula kata ulama hadis, yang dimaksud dengan pintu neraka itu bisa berarti makna sesungguhnya atau kiasan bahwa orang-orang pada bulan Ramadan meninggalkan kemaksiatan yang merupakan amalan penduduk ahli neraka. Sehingga kesempatan mereka menjadi orang-orang ahli surga, menyelamatkan diri mereka dari api neraka, ya. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis bahwasanya ya Allah memiliki orang-orang yang diselamatkan dari api neraka di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Dihapus nama Anda, tidak ada lagi di neraka. Kesempatan Ramadan, ya, Anda minta itu. Yang keenam, bulan dibelenggunya syaitan-syaitan, ya. Sebagaimana dari hadis yang sudah kita bacakan, ada hadis yang lain yang kami angkat di sini. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghullikat abwabun nari falam yuftah minha bab, wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir, walillahi utaqa minan nari wa dzalika kulla lailah." Artinya apabila datang awal Ramadan, beberapa hari lagi, misalnya tanggal 2, tanggal 3 Mei misalnya, berapa hari lagi akan sampai? Besok sudah hari tanggal 28. Sebentar lagi, ya. 5-6 hari lagi kurang lebih insya Allah kita akan masuk. Dan hari pertama Ramadan, maka kata Nabi SAW, apabila datang awal malam dari bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat dibelenggu.
belenggu. Lehernya, tangannya, kakinya semua diikat, tidak bisa bergerak. Tapi mereka masih bisa menggoda ya, cuma lemah. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintunya yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintunya yang ditutup. Dan seorang malaikat penyeru mengatakan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah, segera, ayo, di bulan ini. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Ya. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Ya. Saksi bahasan kita adalah di sini syaitan-syaitan dibelenggu. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kalau tiba Idul Fitri, ini bahasa rasional saya. Seakan-akan Anda itu memiliki jarak dengan syaitan 1 bulan. Kan dia dibelenggu ya. Dan ibaratnya kalau kita lomba lari, rival kita lagi dibelenggu, dia nggak bisa buat apa-apa. Anda jalan santai aja, Anda sampai ke garis finish, Anda menang. Sekarang jarak Anda dengan syaitan sudah 1 bulan. Artinya, setelah Idul Fitri, Anda mau mengerjakan ibadah apapun, syaitan masih jauh. Kerepotan dia untuk mengejar Anda. Ini rasionalnya saja. Karena Anda sudah jauh dengan keimanan Anda. Ya. Kalau Anda sudah mulai, teman-teman sekalian, orang kalau sudah mulai melakukan ibadah-ibadah, ya, beda sekali dengan orang belum melakukan ibadah. Seperti orang lomba lari tadi. Kalau Anda masih di garis start, Anda tidak memulai menjadi orang baik. Tidak memulai ibadah. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah syaitan di sebelah Anda terus melemahkan Anda. Kau tidak akan mampu, kau akan kalah, kau akan begini, dijatuhkan. Tapi kalau Anda mulai lari, walaupun pelan, syaitan harus berlari minimal secepat Anda. Walaupun pelan gitu. Dan kalau dia pun dia menggoda, tapi kan Anda sambil berlari, ya, misalnya Anda masih berlari, anggaplah jalan cepat atau berlari kecil, masih belum kencang sekali ya. Maka dia pun kalau bisikan Anda, ada yang sampai ke Anda, ada yang enggak. Karena Anda sudah mulai berlari, Anda sudah mulai beribadah. Di Ramadan itu kita digodok untuk itu, mulai beribadah. Dan jarak kita jauh, syaitannya dibelenggu lagi. Ya. Tambah lagi teman-teman sekalian, kalau Anda lari kencang, maka syaitan harus sekencang Anda atau lebih kencang daripada Anda. Ini kalau kita bicara hari biasa yang syaitan tidak dibelenggu ya. Anda mulai beribadah saja seperti Anda rasakan sekarang selain Ramadan. Kalau Anda azan, Anda tetap mau ke masjid, Anda tetap baca Quran, Anda tetap berzikir pagi petang, Anda tetap paksakan diri sedekah, bakti orang tua, jenguk orang sakit, haji dan umroh misalnya. Syaitan tidak buat apa-apa. Dia cuma bisa membisikkan. Tapi karena Anda mulai melakukannya, maka syaitan tidak bisa mengimbangi itu. Dia kesulitan. Kalau Ramadan dia dibelenggu teman-teman. Dia lebih dikunci, gak bisa bergerak. Ya, dia makin berat untuk bisa mengejar Anda. Tiba Idul Fitri, jangan Anda duduk manis di sini. Ini yang sering terjadi pada generasi muda muslim. Semoga Allah beri hidayah dan semoga Allah selamatkan kita semua. Begitu tiba Idul Fitri, lisannya bilang Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah telah mengambil ilmu pelatihan selama Ramadan. Sudah biasa puasa, berarti sekarang tinggal puasa sunnah. 6 hari bulan Syawal, Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Puasa Tasu'a dan Ashura dari bulan Muharram 9 dan 10. Puasa hari Arafah. Bukan itu. Tapi Alhamdulillah sudah tidak puasa lagi. Biasa terawih. Ya. Atau sholat malam. Atau bangun di waktu sahur. Sekarang Alhamdulillah tidak perlu lagi. Ramadan baca Quran. Alhamdulillah sekarang tidak baca lagi. Sekarang sudah boleh buat maksiat lagi. Boleh kembali lagi pada dosa-dosa. Nah ini keliru. Jadi dia seperti orang duduk manis. Nunggu syaitan yang sudah ketinggalan 1 bulan jaraknya dari dia. Untuk datang menyusul dia lagi. Kenapa ini saudara? Kenapa tidak kita jadikan ini sebagai sebuah kesempatan emas justru untuk lebih jauh dari syaitan? Karena makin kita dekatkan diri kepada Allah SWT, makin berat syaitan menggoda kita. Makin berat. Dan itu harus terus kita pupuk, terus kita tingkatkan. Karena tidak pernah ada akhirnya keimanan itu. Dia akan terus bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Maka ini poin penting yang harus kita ambil pelajaran dari terbelenggunya syaitan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke keutamaan yang ke-7. Terkabulkannya doa. Siapa yang tidak ingin teman-teman sekalian, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan hajatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala terima. Tentu kita semua mau itu. Kita semua berharap agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan dari hajat, sembuhnya penyakit, atau dipertahankannya kesehatan, dipanjangkan umur, dibukakan pintu-pintu rezeki, dilunasi utang, dimudahkan pernikahan, dimudahkan keturunan, dimudahkan lulus sekolah, dan segala macam. Dan puncaknya di akhirat minta masuk dalam surga.
Di bulan Ramadan ini luar biasa. Coba renungi hadis ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa atahu Allah biha ihda thalath." Tidak ada seorang muslim yang berdoa, menjadikan doa selama tidak mengandung dosa, ya, dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberikan padanya 3 hal. Ya, atau bisa memberikan salah satu dari 3 hal ini. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, Allah segera kabulkan, berikan, ya Allah sembuhkan, tiba-tiba dia dapat dokter yang cocok, minum obat yang cocok, ya, dan seterusnya sembuh. Ya. Terlilit utang, tiba-tiba ada orang yang bayarkan, tiba-tiba dapat satu proyek bisa bayar utangnya, dan seterusnya. Ya. Atau wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah simpankan baginya di akhirat kelak. Dia dalam bentuk pahala pada hari kiamat, dia akan terima. Atau wa imma yasrif anhu minas su'i mithlaha, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Maksudnya ada musibah, ada masalah yang akan menimpa dia, Allah hilangkan itu. Ya. Qalu idzan nukthir, qala Allahu akthar. Para sahabat mengatakan, kalau begitu kami memperbanyak doa. Kata Nabi SAW, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa kalian. Kalau kalian banyak berdoa, Allah juga banyak mengabulkannya. Ya. Oleh karena itu harus kita fokus dalam berdoa. Ini hadis masih umum ya, tentang masalah keutamaan seorang muslim kalau berdoa. Doa saja, minta semua kebaikan-kebaikan selama tidak ada dosanya. Dan di Ramadan itu secara khusus. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, juga Ahmad. Dan ini tentunya para ulama mensahihkannya. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi fi kulli yawmin utaqa minan nar fi syahr Ramadan. Wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari bulan Ramadan, dan semua kita termasuk insyaallah ini ya. Allah selamatkan kita selamanya dari api neraka. Selama kita masih hidup, Allah sudah hapuskan nama kita dari api neraka karena memang kita minta kepada Allah di bulan Ramadan itu. Dan setiap muslim di bulan Ramadan yang memanjatkan doa akan dikabulkan. Akan dikabulkan, ya. Tentu ada beberapa waktu-waktu yang lebih diprioritaskan, seperti misalnya di waktu sahur, ya. Ini yang sangat masyhur, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Rabb kita tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita yang maha tinggi dan maha berkah, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ini di waktu-waktu sahur ya, sejam 2 jam sebelum subuh misalnya. Lantas Allah berfirman, "Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni." Ya, hadis ini riwayat Bukhari tentunya. Dan ini setiap malam kita dianjurkan bangun sahur. Karena dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahur kadang-kadang pada sahur itu ada berkah. Dan kita dianjurkan bangun sebelum subuh. Dan di situ waktu mustajab doa. Yang kedua, di waktu Anda puasa, sepanjang puasa. Dari mulai sahur dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Anda bisa berdoa setiap saat. Selalu ucapkan kata-kata yang baik dari lisan Anda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dengan sanad sahih, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka. As-saimu hatta yuftira. Orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Wal imamul adil, pemimpin yang adil, wa da'watul mazlum, dan orang yang terzalimi. Jadi di sini saksi bahasan kita, orang yang puasa mulai dari azan subuh sampai buka puasa itu waktu mustajab doa. Jadi Anda bisa setiap saat berdoa, itu panjang luar biasa itu. Bisa kita bahasakan 14 jam Anda punya peluang untuk diterima doanya. Juga kalau Anda mau fokus, yang ketiga di waktu berbuka secara khusus. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayatkan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, serta dinyatakan oleh mereka hadis ini hasan. Kata Nabi SAW, "Was-shaimu hina yuftir." Ya. Dan ini ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya, diantaranya was-shaimu
hina yuftir. Orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Saya ulangi, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Ya. Kemudian yang ke-8, bulan penggandaan pahala umroh yang bisa setara dengan haji. Nah ini bagi teman-teman sekarang alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, umroh mulai dibuka lagi. Nah umroh yang paling afdal adalah Ramadan. Ya. Anda boleh umroh sepanjang tahun, tapi di bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa karena sama dengan haji. Bagi teman-teman yang masih belum pernah umroh, punya kelebihan rezeki, umroh akhi dan ukhti, umroh. Karena ini mendatangkan rezeki yang luar biasa. Gak usah khawatir. Kalau Anda mengatakan, Ustaz saya punya uang, saya pakai umroh atau saya pakai modal usaha, saya akan katakan umroh saja dulu. Ya, haji saja dulu. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, juga Tirmidzi, juga Imam Ahmad, dan semua hadis ini dinyatakan oleh mereka hasan sahih. Ya. Atau dinilai hasan sahih oleh Syekh Albani, ya, rahimahumullah semuanya. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. Saya ulangi, كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. Ikutkanlah selalu umrah dengan haji. Dari umrah ke haji, dari haji ke umrah terus ya. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan juga perak. Sementara tidak ada pahala orang haji yang mabrur mengikuti syarat-syarat kecuali ya surga. Nah sementara, jadi kita sudah tahu di sini ya, kita disuruh haji dan umrah terus kerjakan. Saya kan sudah umrah Ustaz, umrah lagi, rutinkan, tidak ada masalah. Dalam 1 tahun berulang kali tidak ada masalah. Ya, ini jelas hadisnya gitu. Dalam hadis yang lain, al-umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahun. Umrah ke umrah pembersihan dosa di antara keduanya. Jadi memang dianjurkan umrah ke umrah gitu kan. Baik, umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan, ya, sebentar lagi nanti akan datang ini, itu sama pahala haji. Padahal biayanya biaya umrah, waktunya waktu umrah. Ya. Tapi pahalanya pahala haji. Mungkin ada tanya, memang apa bedanya Ustaz? Biayanya beda. Lebih mahal haji, Anda sudah tahu. Dan waktu juga, waktu umrah paling 3 jam selesai, 2-3 jam selesai. Tapi haji itu butuh 5 hari. Ya. Dari mulai tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 6 hari. Ya. Walaupun tanggal 8 dan tanggal 13-nya sunnah, tapi 6 hari. Beda waktunya dengan umrah. Umrah cuma 2-3 jam selesai. Tapi Anda bisa mendapatkan pahala haji hanya dengan biaya umrah dan waktu umrah. Ya. Jadi sangat ringkas. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانِ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Ya. Seperti pahala haji plus lagi bersama Nabi SAW. Bulan ke-9, bulan pemilik malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Anda sudah tahu malam Lailatul Qadar. Ini tidak ada kecuali di bulan Ramadan saja. Anda sudah hafal surah Al-Qadar, surah nomor 97 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr. Al-ayah artinya, tentu ayatnya lebih dari ini, cuma ini saksi bahasanya 1 sampai 3. Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Itu hanya aja di malam Ramadan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti lebih baik sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Jadi apapun teman-teman kerjakan di malam Lailatul Qadar yang terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, ya, itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 1000 bulan. Seperti misalnya Anda mengatakan subhanallah pas Lailatul Qadar, dan semua orang pasti melalui Lailatul Qadar itu. Hanya siapa yang mendapatkan taufiknya selama dia belum meninggal ya. Karena malam itu kan dari malam-malam yang kita laluin gitu. Orang semua kan, tapi siapa yang dapat taufik dari Allah SWT untuk mengerjakan ibadah pada saat itu. Semoga Allah jadikan kita termasuk ini. Karena ini malam yang luar biasa dan hanya ada di Ramadan saja. Gitu kan. Dan Allah sebutkan dalam surah Dukhan, surah nomor 44 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ya. Jadi memang malam itu, Lailatul Qadar itu malam yang mulia.
Dalam ayat lain, yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditentukan semua perkara-perkara. Gitu kan? Dan Nabi SAW mengingatkan kita agar mengejar Lailatul Qadar itu. Terutama dengan sholat malamnya. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri menunaikan sholat di malam hari ya, di malam Lailatul Qadar itu. Karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yang kita sayangkan teman-teman sekalian, banyak orang ya, semangat di awal Ramadan. Tapi di akhir Ramadan justru yang kita harus lebih giat dalam beribadah karena sudah mau hilang, sudah mau habis Ramadan, mereka malah sibuk mengumpulkan atau mengumpulkan baju sibuk dengan membeli baju baru, memenuhi mal-mal, pasar-pasar. Ini harusnya terbalik. Harusnya Anda beli baju lebaran dari sekarang. Kenapa nggak dari sekarang sebelum Ramadan? Kan enak. Anda bisa pilih, Anda bisa jahit, leluasa. Kenapa harus di 10 terakhir Ramadan? Kenapa masjid justru banyak yang kosong? Padahal ini malam lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya 1 kali setahun ini. Tahun depan belum tentu lagi kita hidup. Allahu a'lam. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Tapi ini penting untuk dihati-hati. Ya. Karena banyak orang lalai ini. Malam-malam ganjil malah sibuk hanya untuk mencari 1 baju lebaran. Untuk apa ini? Padat, susah, rame. Ya. Kenapa nggak sekarang gitu? Dan ini malam harus betul-betul tidak disia-siakan. Bahkan Nabi SAW dikatakan kalau tiba di riwayat yang sahih, kalau tiba 10 terakhir Ramadan, maka beliau lebih mengeraskan ikatan sarung dan membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Lebih giat lagi beribadah. Dan Nabi SAW bahkan beritikaf di malam-malam itu. Artinya beliau mengikat diri di masjid. Bahkan sering 10 malam ya berturut-turut ya. Di akhir hidup beliau itikaf selama 20 malam. Saking luar biasanya untuk mengejar keutamaan malam yang mulia ini. Kemudian yang ke-10, bulan pelipat gandaan pahala. Maksudnya kesempatan kita bisa meraih pahala-pahala yang besar. Seperti contoh misalnya puasa. Mau nggak Anda punya pahala 30 hari puasa Ramadan, ditambah lagi 30 yang lain. 60 yang lain. 90, 100, 200, 300, 1000, jutaan. Kalau Anda menggunakan iman Anda akan mengatakan tentu saja Ustaz. Siapa yang tidak mau di bulan Ramadan sudah dapat pahala puasa, dapat lagi pahala puasa yang sama atau bahkan lebih berlipat-lipat ganda. Maka jawabannya bisa. Caranya gimana? Buka puasakan orang. Kesempatan. Air mineral, kurma, kue, kopi, teh, makanan jadi, siap saja. Semuanya kesempatan mas. Anda mau berapa banyak pun Anda bisa tergantung Anda inginkan. Ya. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imin syai'a. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala bagi orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun. Kalau Anda buka puasakan orang di hari Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Anda dapat pahala mereka, tapi puasa sunnah. Puasa wajib ini yang luar biasa pahalanya, gitu kan? Itu Anda bisa dapatkan. Dan itu hanya bisa di bulan Ramadan. Dengan buka puasa kan orang. Air mineral saja. 1 dus harga 35.000, 38.000, anggaplah 40.000 paling mahal. Gelas. Anda booking sekarang masjid dan musola di dekat rumah Anda. Taruh itu. Beli. Saya mau air mineral tolong. Kalau ada 1 dus 48 misalnya. Dan 1 dus saja Anda kasih per hari. Dan ada 48 orang yang buka puasa masing-masing minum 1 gelas air itu. Anda akan dapat pahala 48 puasa pada hari itu. Plus puasa Anda berarti 49. Coba Anda bayangkan. Anggaplah 50 misalnya kita bulatkan supaya mudah dihitung. Ya. Kalau Anda punya 50 orang yang buka puasa pada hari itu. Maka 1 bulan, kalau 30 hari Anda punya 1.500 pahala puasa wajib. Selain puasa Anda yang 30 ya, 1.530 berarti. Itu kalau kita bicara hanya sebanyak itu. Bagaimana kalau Anda nyumbang 1.000 dus per hari? Anda bagikan ke sekian banyak masjid. Anda raih pahalanya orang. Anggap dari mereka 10%-nya saja orang-orang yang sangat soleh dan solehah. Yang tiap hari baca 10 juz Al-Quran, zikir pagi petang,
silaturahim keluarga, guru-guru mengajar di pesantren, luar biasa pahalanya. Jangan sia-siakan, ini hanya aja di Ramadan saja sekali lagi. Mendapatkan pahala puasa wajib, ini yang kita bahas. Kalau puasa Senin Kamis, Anda dapat pahala, tapi pahala puasa sunnah, puasa wajib tidak bisa kecuali di Ramadan. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang ke-11 teman-teman, bulan peningkatan kualitas ya. SDM Muslim, misalnya di sini dari sisi spiritualnya ya. Dengan adanya puasa, dengan adanya sholat tarawih, ya. Dengan adanya anjuran i'tikaf, membaca Al-Quran, ya. Dan banyak yang lainnya. Yang kita sudah tahu ini bersedekah, ya, umroh tadi. Ini berarti memang peningkatan kualitas mereka. Jadi ini poin juga penting. Ya. Berarti dengan Ramadan ada peningkatan kualitas kita. Kemudian yang ke-12, bulan pengaturan waktu. Ya. Bagaimana diatur waktu kita supaya, oh ternyata bisa kita bagi nih urusan kerjaan dunia sama urusan ibadah. Selama ini kan kalau bukan Ramadan kita selalu sibuk, oh dunia aja. Akhir aja paling masalah sholat 5 waktu misalnya. Tapi di Ramadan tidak. Karena kita berada di sebuah bahtera puasa. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Apalagi Anda tahu itu Anda sibuk tuh dengan ibadah-ibadah Anda ya. Dan Anda merasa risih kalau mau melakukan perbuatan dosa. Karena takut puasanya batal, Anda jaga tuh. Pas selesai azan maghrib buka puasa, istirahat sebentar, azan isya sudah ada tarawih. Kita pulang dulu kumpul sama keluarga sebentar, istirahat, sudah bangun, nanti tidur sahur lagi. Mulai lagi lanjut puasa. Jadi padat sekali dengan ibadah ini. Itu berarti penataan waktu yang luar biasa. Dan ternyata tidak ada hubungannya antara Anda beribadah seperti puasa yang tahan lapar, tahan haus, tahan syahwat dengan pekerjaan Anda tetap bisa bekerja. Tetap bisa produktif. Ya. Yang ke-13 teman-teman sekalian, bulan peredam syahwat. Ya. Dari sini juga diambil pelajaran teman-teman sekalian yang ke-14 bulan pengontrolan emosi. Karena kan tadi di sini kalau ada orang yang mengajak dia bertengkar, ada yang mengajak dia ribut, menghinanya, maka dia mengatakan saya sedang puasa. Bukan dia balas, enggak. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Ya. Pada saat ada seseorang memberikan atau meminta nasihat, ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau emosional. Karena ini membuat muka jadi tua, rambut jadi ubanan, ya. Dan semuanya jadi kacau, buyar semua ide-ide dengan emosi. Ramadan mengontrol kita itu. Ini keutamaan yang ke-14 luar biasa, pengendalian emosi. Begitu juga dengan laki-laki ini bertanya lagi, ya Rasulullah apalagi, kata Nabi SAW, jangan kau emosi sampai 3 kali. Dilarang. Kemudian yang ke-15 teman-teman sekalian, bulan pembentukan kepedulian. Ada 16 ini poinnya, kita selesaikan dengan yang ke-16 insya Allah. Bulan ke-15 atau keutamaan yang ke-15 adalah bulan pembentukan kepedulian. Ya. Karena di bulan Ramadan kita disuruh berbagi. Tadi kan sudah ada motivasi untuk buka puasain orang supaya kita dapat pahala. Dan di bulan Ramadan ini kita jadi tahu, oh ternyata orang-orang miskin itu susah juga kalau mereka lapar ya. Mereka haus ya. Jadi jangan lagi nanti kita kalau ketemu ada orang di pinggir jalan, bawa bongkar-bongkar tong sampah, pakaiannya kotor, minta mengemis sama orang, kita tidak peduli. Mereka lapar, mereka haus. Ramadan mengajarkan kita, oh ternyata begini ya rasanya lapar. Selama ini kan kalau Allah berikan rezeki, Anda tidak pernah merasa lapar. Belum lapar sudah makan, ya gitu. Belum haus sudah minum, sehingga lapar dan haus biasanya tidak lewat dalam hidupnya. Dalam keseharian maksud saya. Tentu dalam hidupnya semua pernah pasti terlintas. Tapi dalam keseharian ada orang begitu kan. Sarapan, belum lapar sudah sarapan. Belum lapar makan siang, masih kenyang. Sudah tiba makan siang sudah makan. Belum haus, sudah di atas mejanya ada minuman. Ada kulkas di ruang kerjanya. Ya, di rumahnya. Mau minum panas bisa, mau minum yang dingin bisa. Semuanya bisa. Tapi dengan Ramadan kita puncuk kebetulan ini. Dan puncaknya nanti di Idul Fitri ada zakat fitr. Ya, zakat fitr itu mensucikan kesalahan-kesalahan kita juga di saat selama puasa gitu. Dan itu untuk memberikan makan orang-orang miskin. Saatnya mereka pada saat itu tidak kelaparan. Kata Nabi SAW atau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhratan lis-sa'imi min al-lagwi wal-rafathi wa tu'matan lil masakin
Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Rasulullah SAW kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mewajibkan zakat fitrah ya dari makanan pokok. Kayak kita Indonesia beras misalnya. Ukurannya sudah diatur oleh MUI kita. Seingat saya 2,5 kilo ya atau 3,5 liter. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji. Kalau selama Ramadan mungkin ada yang terlintas hal yang haram, maka zakat fitrah mensucikan itu. Dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat id, ya, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan sesudah sholat id, maka itu merupakan satu bentuk sedekah biasa saja. Bukan zakat fitrah. Ini juga terjadi hanya setahun sekali. Ini bentuk kepedulian kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-16 teman-teman sekalian adalah bulan pengaturan pola hidup dan makan yang sehat. Ya. Di sini kita kontrol di situ. Ternyata tubuh kita nggak butuh makanan yang banyak, porsi yang banyak, minuman yang banyak. Nggak perlu. Yang penting kualitasnya. Ya. Coba Anda renungi sabda Nabi SAW. Sebaik-baik makanan buka puasa adalah kurma, dan sebaik-baik makanan pada saat sahur adalah kurma. Nah ini luar biasa gitu. Dan Nabi SAW dengan sangat mulianya menyampaikan supaya orang tetap dalam keadaan sehat. Kalau tiba azan maghrib jangan tunda, segera batalkan buka puasa. Berdoa sebelum azan maghrib. Atau sesudah Anda berbuka sedikit antara azan dan iqamah Anda bisa berdoa, gitu kan. Jangan sudah azan Anda masih sibuk berdoa. Enggak, Anda baca bismillah, buka puasa. Setelah Anda makan kurma, Anda minum air, kemudian Anda baca dhahabat dhama' batalatul uruq wa thabatal ajru insyaallah. Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat sahur Anda terlambatkan. Ya, karena kita sudah lama tadi puasa, maka azan maghrib langsung buka puasa. Kalau sahur supaya kita bisa lebih tahan lapar dan haus, disuruh terlambatkan. Ini kan aturan pola hidup ini dan pola makan gitu. Di mana Nabi SAW mengatakan, La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftara wa akharus sahur. Atau wa akharus suhur. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegar. Sebenarnya umatku yang di sini dikatakan, umatku dalam keadaan baik, sehat, pola hidupnya jadi baik, teratur, selama mereka menyegerakan puasa, buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi supaya mereka bisa ya segera menghilangkan haus dan laparnya di azan maghrib. Dan ingat, jangan langsung makan banyak, jangan jadikan sebagai ajang balas dendam, ya. Tapi Anda sunnahnya makan kurma dan minum air dulu, atau minum sesuatu yang manis, kemudian Anda pergi ke masjid, sholat dulu, ya. Kalau bapak-bapak, laki-laki, kalau perempuan mungkin ada sholat di rumah. Setelah pulang baru Anda makan makanan yang Anda rasa Anda butuhkan. Tapi ingat, jangan juga terlalu banyak. Tidak akan ada fungsinya puasa itu. Maksudnya di sini secara kesehatan ya. Kalau Anda sudah bertahan 14 jam, lalu kemudian Anda jadikan balas dendam malam harinya. Maka training yang tadi 14 jam itu hilang percuma. Sayang sekali. Ya. Dan Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana caranya buka puasa itu. Jangan makan yang berat. Di dalam sebuah riwayat kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Fa in lam takun rutabatun fatumairat, fa in lam takun tumairatun hasawatin min ma. Nabi SAW biasa berbuka sebelum sholat dengan rutab, kurma basah. Dari memang kurma dulu, ya. Ikuti hadis ini ya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Maaf, hadis ini hadis hasan, diasahkan oleh Syekh Albani. Riwayat Abu Daud nomor 2356. Nabi kata Anas bin Malik, Nabi SAW berbuka puasa sebelum sholat dengan rutab, kurma basah. Ya, beberapa butir rutab. Jika rutab tidak ada, kurma basah, maka dengan beberapa butir kurma. Jika tidak ada, boleh meminum seteguk air. Berarti memang Nabi SAW menerambatkan air. Ya. Walaupun kita haus, boleh. Kalau mau minum langsung air tidak ada masalah. Tapi kalau kita riwayat Anas bin Malik ini memang beliau ambil kurma dulu. Bismillah, kurma. Kemudian Anda setelah satu butir kurma, berapa gigit kurma Anda minum air, itu bagus juga. Ya. Kemudian Anda baca doa setelah itu. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas teman-teman sekalian pada kesempatan ini tentang Ramadan. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bisa meraih yang terbaik di Ramadan ini. Dan Allah berikan kita Ramadan yang banyak setelah ini.